Saudara yang kekasih, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita satukan iman kita kepada Yesus, sumber ketenangan, sumber damai sejahtera, dan sumber pertolongan kita yang setia. Amin. Dia layak untuk menerima pujian dari setiap hati kita. Biarlah pengakuan mulut kita yang sungguh-sungguh tentang penyertaan Tuhan, sekalipun melewati musim-musim yang tidak pasti, namun kita tetap percaya. Itulah penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita angkat hati kita. Naikkan lagu ini. Katakan, Tuhanku percaya. Sekalipun tidak ada seorang pun yang dapat menolong, namun kita percaya pertolongan kita datang hanya daripada Yesus. Haleluya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Katakan, Tuhanku percaya, Tuhanku percaya. Tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Tuhanku percaya, janjimu setia, tetap ku hidup, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Mari setiap kita nyanyikan dengan iman. Di saat-saat kita bimbang, di saat ku bimbang, saat segala sesuatu menekan, dan sekalipun tidak seorang pun yang dapat menolong kita, mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolonganku ngan bagiku hanya darimu. Tuhanku percaya, tanganmu menjaga, yang berharap padamu, kepadamu takkan
janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagi-Mu, hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan, ku percaya. Inilah iman kami, Tuhan. Tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Oh, Tuhan, ku percaya, janji-Mu sangat setia. Tetap ku hidup, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup, Tuhan, hanya bagi-Mu. Sebab kami percaya kasih setia-Mu, Tuhan, sungguh sangat setia sampai selama-lamanya. Kau tak mengenal situasi kondisi apapun, namun kasih-Mu tetap. Itulah pengharapan kami yang teguh di dalam-Mu. Kami tahu, Tuhan, pertolongan kami hanya datang dari-Mu. Sungguh Kau, Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, glory bagi-Mu, Yesus. Mari kita sembah Dia, saudara. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia rindu setiap hati kita untuk menyembah Dia. Arahkan hati kita, mata kita hanya kepada Dia. Dia Yesus yang setia. Haleluya, ku sembah Kau, Yesus. Terima kasih, Kau tetap Tuhan sampai selama-lamanya. Kau tak pernah berubah. Haleluya, hatiku percaya Kaulah kekuatan, perlindungan, dan penghiburan. Haleluya, Yesus, terpujilah nama-Mu sampai selamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan. Harapkan Tuhan untuk berbicara bagi setiap kita di tempat ini. Mari kita letakkan semua pergumulan kita.
Kita yakin dan percaya pertolongan kita hanya datang daripada Dia. Haleluya. Amin. Mari angkat hatimu saudara, nyanyikan lagu ini. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku, damai-Mu sertaku, Immanuel, kasih-Mu bagiku selamanya. Katakan, dan ku percaya, dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi karena-Mu, dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu, Yesus di pihakku. Jadi katakan dengan segenap hatimu, kita akui dengan iman kita, kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku, damai-Mu sertaku, Immanuel, kasih-Mu bagiku selamanya, dan ku percaya, dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu, semua itu karena-Mu Tuhan, dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu, Yesus di pihakku. Semua yang baik, yang manis itu menjadi milik kita. Karena Yesus ada di pihak kita, saudara.
Amin. Kemenangan jadi milikku karena-Mu, dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu, Yesus di pihakku. Katakan sekali lagi. Dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu. Itu semua karena-Mu Tuhan Yesus. Dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku. Amin. Kemenangan jadi milikku. Kemenangan jadi milikku karena-Mu, Yesus di pihakku. Haleluya. Semua yang baik, yang manis, dan yang berkenan, itu semua karena-Mu. Mari kita sembah Dia, Bapak Ibu saudara, sembah Dia, bersyukur. Tuhan pemulihan dan kemenangan, Tuhan yang baik, mari bersyukur. Haleluya. Tuhan mengampuni kami, yang telah membasuh kami sementara-Mu. Karena Tuhan, kami boleh berharap dengan penuh keberanian menghadap tatamu. Karena-Mu Yesus, semua karena salib-Mu, kami bersyukur. Tuhan, terima kasih. Marilah Tuhan Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa firman-Mu Tuhan memulihkan, kuasa firman-Mu membangkitkan, kuasa firman-Mu Tuhan meneguhkan, memberi penghiburan kepada setiap kami yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya sesuatu yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang membangun hidup kami Tuhan, yang menguatkan kami, terjadi hari ini, karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, sembah Dia, sembah Yesus. Kami bersyukur, Kaulah juru selamat kami dalam segala hal. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu, Yesus.
Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat-Mu Tuhan, yang berlimpah-limpah bagi hamba-Mu. Sehingga setiap kami Tuhan yang datang di Zoom ini Tuhan, kami tidak akan pulang dengan sia-sia. Kami mendapatkan pengharapan yang baru, kami mendapatkan kekuatan yang baru, damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang daripada Engkau. In Jesus' name kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pastor Budi. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa untuk menyambut firman-Mu. Bapa kami mengucap syukur hari ini adalah hari yang sungguh sangat baik kalau kami boleh memberkati Engkau dengan pujian dan penyembahan. Bahkan yang terlebih yang Engkau ingini adalah adanya persekutuan umat-Mu kepadamu ya Tuhan. Itulah yang selalu menjadi kerinduan hati-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau juga adalah kekasih hati kami, Engkau adalah kekasih jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih biar kiranya Engkau disenangkan di atas segala pujian dan penyembahan yang kami sudah naikkan sebagai korban yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, saatnya Engkau berbicara, kami siapkan hati pikiran kami terbuka oleh firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu, biar kiranya satukan kami semua dengan kuasa daripada Roh Kudus, sehingga tidak ada kuasa-kuasa yang lain yang mengganggu akan firman-Mu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu yang akan menuntun langkah hidup umat-Mu menuju kepada kemenangan di dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, semua yang percaya katakan amin. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat malam di Indonesia, dan selamat siang yang ada di East Coast. Ya, terima kasih pertama kali saya ucapkan terima kasih banyak dengan Bapak Gembala, Pastor Beni Krisbianto, dan juga Ibu Gembala serta sidang jemaat Nation Worship Church. Ya, ada kesamaan hampir mirip sekali ya, kami melayani di kota LA International Worship Church. Jadi kita memang saudara, sudah dibuat oleh Tuhan ya. Terima kasih sekali lagi. Nama saya perkenalkan, saya Budi Hananto. Saya sudah menikah, memiliki 2 anak, 1 istri, jangan terbalik ya. Jadi 1 istri 2 anak ya. Anak saya usianya 24 dan yang kedua 22 ya. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Saya mulai menggembalakan tahun 1997 di kota Los Angeles ini karena meneruskan daripada pendiri gereja ini, yaitu almarhum Haryono Margono ya. Jadi saya sampai sekarang puji nama Tuhan kami tetap melayani. Baik saudara, terima kasih sekali lagi, itu perkenalan saya, dan saya kepengen untuk saya membagikan slide share ini kepada saudara supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati dengan satu sebentar ya saudara ya, saya coba untuk ini ya, slide share, stop share, baik ini, oke. PowerPoint, oke, langsung ya, oke. Oke. Saya ulang sekali lagi. Karena tidak punya uang, kalau punya rumah. Oke. Oke, saudara, karena ada kesulitan, mungkin saya jadinya pakai
dengan cara begini aja, saudara ya. Baik, saudara, saya akan memberikan uraian kepada saudara bagaimana firman Tuhan untuk kita bisa melakukan mengatasi pergumulan hidup, saudara ya. Saya ingin mengajak, mari kita sama-sama di mana saudara berada, buka Alkitab saudara atau handphone saudara ya, untuk kita membaca kitab yaitu Lukas 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, saudara. Ya, memang cukup banyak, tetapi kita belajar saat hari ini bagaimana firman Tuhan berkata untuk mengatasi akan pergumulan hidup, saudara. Ya, pertama kali dikatakan di sini yaitu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Saya yakin saudara seringkali sudah tahu ini cerita karena sudah banyak sekali kisah-kisah seperti ini, saudara ya. Yang pertama, saudara, dikatakan setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati, saudara. Ya, tekankan di sini sakit keras dan hampir mati. Jadi berarti benar-benar seperti hopeless sekali mereka. Ya, oleh karenanya, saudara, dikatakan ayat yang ketiga, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ya, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah, ya, dikatakan katakanlah sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak mengikuti dia, artinya orang banyak mengikuti Yesus, ya, atau ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat. Amin, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Kita melihat bahwa seseorang memiliki pergumulan hidupnya. Dia adalah seorang perwira Romawi, saudara. Artinya dia itu adalah bukan bangsa Israel, ya. Artinya yang tidak percaya, tetapi sungguh imannya dikatakan Yesus tidak mendapatkannya di tengah-tengah bangsa Israel. Ini ajaib, saudara. Maka saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan jangan kehilangan daripada iman yang seharusnya kita miliki lebih daripada perwira tersebut, saudara. Ya, dan luar biasa. Saya sudah berapa kali ke Israel dan saya tahu Kapernaum adalah kota di luar daripada Israel, saudara. Artinya orang-orang yang Samaria yang tidak percaya. Tetapi saat itu Yesus menyembuhkan seorang hamba daripada perwira itu, saudara. Ya, saya percaya, saudara, setiap orang siapa yang tidak memiliki pergumulan hidup, ya, tidak ada, pasti ada.
kecuali cuma satu yang tidak memiliki, yaitu mereka yang sudah mati, saudara ya. Kalau mati sudah tidak ada lagi karena memang jasadnya ada di dalam kuburan, saudara. Nah, kalau kita melihat, saudara, di depan layar saudara ada presiden kita, ya tentu saudara kenal siapa dia, adalah Soekarno dan Hatta, saudara ya. Soekarno dan Hatta, saudara, dia adalah bapak kemerdekaan. Kalau saudara bertanya kepada dia sekarang, mungkin kalau dia masih hidup ya, apakah Bapak nggak ada persoalan selama hidup? Pasti dia bilang, saya banyak persoalan. Ya, kenapa? Karena dia memikirkan persoalan bagaimana memerdekakan negara Indonesia dari penjajahan Belanda atau Jepang dan sebagainya, saudara. Ya, mereka memiliki, tetapi dia sungguh-sungguh menjadi presiden yang dihormati oleh bangsa Indonesia. Ya, maka itu bandara daripada di Jakarta dikenal yaitu Soekarno-Hatta, predikat yang paling tertinggi dia berikan. Ya, yang kedua, saudara, kalau saudara melihat gambar ini pasti saudara tahu yaitu Raden Ajeng Kartini. Ya, artinya adalah seorang wanita. Kenapa dia terkenal, saudara? Karena dia memiliki problem di dalam hidupnya. Ketika saat zamannya wanita-wanita Indonesia merasa tertindas. Ya, jadi orang yang nomor 2 atau nomor 3 dan sebagainya. Maka Raden Ajeng Kartini ini berusaha untuk mengangkat harkat daripada wanita sehingga mereka kepengen menjadi sejajar dengan pria. Ya, dan puji nama Tuhan, oleh karena dia, saudara, terjadilah yang namanya habis gelap terbitlah terang. Sebenarnya kata-kata ini ada di dalam Alkitab, saudara ya. Dia mengambil habis gelap terbitlah terang, ya. Nah, kemudian Indonesia memiliki kesamaan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan. Bahkan mantan presiden kita yaitu Megawati Soekarno Putri juga pun menjadi presiden. Ya, nah yang ketiga yaitu saudara yaitu Alexander the Great, saudara ya, seorang pahlawan yang luar biasa. Ya, anak muda ini menjadi panglima perang yang sungguh-sungguh membuat orang jadi bingung melihat kehebatannya seorang pria ini. Bahkan dikatakan dia satu kali sesudah berperang dari satu negara ke negara lain, satu kali di tepi sungai dia menangis, saudara. Ya, sahabatnya bertanya, "Kenapa Alexander kamu menangis?" Ya, dia berkata, "Saya menangis karena tidak ada lagi yang saya bisa perangkan." Wah, luar biasa. Artinya orang ini orang yang sudah nggak punya lagi musuh bagi dia. Karena apa? Dia merasa dia adalah orang yang hebat dan dia butuh, saudara, untuk memiliki seorang musuh. Ini keterlaluan, saudara ya. Oleh karenanya kita jangan ngikutin jejaknya dia, tetapi saya mau ambil yaitu apakah seorang yang terkenal seperti Alexander the Great dia tidak punya masalah? Dia punya masalah. Ya, kemenangan di dalam hidupnya, dia juga pun memiliki masalah, dia tidak punya lagi musuh untuk dia bisa berperang, saudara. Ya, tapi mari kita masuk lagi yang lainnya, yaitu seorang laki-laki ya di sini bernama Joseph Berman Strauss. Ya, Joseph Berman Strauss ini adalah seorang arsitek untuk membangun yang namanya The Golden Gate, yaitu jembatan daripada San Francisco yang ada di Northern California, saudara. Apakah dia dia terkenal, saudara? Bahkan oleh karena hasil buah daripada ilmunya ini, saudara, diikuti oleh beberapa negara lain selain Amerika, saudara. Ya, di dalam Amerika sendiri diikutin dengan sistem daripada jembatan gantung itu sendiri, saudara. Kenapa dia bisa terkenal? Karena ada problem di dalam hidupnya. Apa yang dialamin? Di saat itu negara Northern California bingung, saudara, antara satu pulau ya daratan dengan daratan yang lain terbentang, yaitu laut yang besar, saudara. Bagaimana untuk mengatasi ya laut yang besar ini supaya bisa dilalui, saudara? Akhirnya Joseph Berman Strauss melakukan research dan dia melakukan pembangunan sehingga orang boleh mencatat ukir namanya yang luar biasa. Nah, saya katakan kepada saudara, mereka adalah orang-orang yang terkenal.
Apakah mereka tidak punya masalah? Mereka punya masalah. Tetapi justru pergumulan hidup yang ada di dalam hidup mereka membuat mereka menjadi orang yang dikenal oleh dunia. Ya, saudara, saat hari ini apa yang menjadi problem saudara? Mau saudara dicatat oleh Tuhan dan mau dicatat oleh dunia, lakukan seperti orang ini. Ya, kenapa? Melihat pergumulan adalah sesuatu tantangan supaya apa? Tuhan yang bekerja dan memakai akan mereka. Demikian juga kita, saudara. Ya, kalau saudara melihat ini ada lagi, yaitu pasti ini adalah orang yang kita sukai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, siapa dia? Ya, dia adalah Tuhan, dia adalah pencipta, dia adalah Allah, ya, dan sebagainya. Dia memiliki kuasa, ya, mengatasi alam semesta, saudara. Ya, sungguh luar biasa. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa membangkitkan orang mati. Tetapi kalau saudara bertanya apakah Yesus selama 33,5 tahun hidup di dunia tidak mengalami pergumulan di dalam hidupnya? Yes, saya katakan, ya, jangankan orang-orang yang seperti tadi saya sebut, Yesus aja yang bisa mengatasi alam semesta ketika dia ada di dunia ini, dia mengalami pergumulan, saudara. Ya, kalau kita melihat bagaimana caranya Yesus mengatasi, dia harus memiliki karakter yang baik, saudara. Karakter Yesus itu adalah kudus. Dia tidak bercacat celah. Memang betul dia 100% Allah, tetapi juga Alkitab mencatat bahwa dia adalah 100% manusia. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa tidak pernah berdosa Yesus itu. Ya, Yesus memiliki karakter apa? Mengampuni. Bahkan yang ketiga adalah Yesus memiliki karakter untuk peduli, saudara. Nah, ini peduli ini adalah penting di dalam hal untuk kita mengikuti akan janji Tuhan digenapi, saudara. Dan yang keempat adalah penuh kasih, saudara. Ya, maka saudara, pergumulan hidup ini tidaklah mudah, tetapi sangatlah mudah ketika kita berjalan bersama dengan Yesus. Amin, saudara. Ya, siapapun juga tidak peduli apakah dia orang Kristen ataukah dia itu pendeta dan sebagainya. Saya saya tidak berikan contoh-contoh, saudara. Paling tidak di tahun 1919, saudara, ya, dan 2019 ada 2 pendeta besar di California sini, nggak jauh daripada tempat saya, saudara, bunuh diri, saudara. Ya, orang cuma bertanya kok bisa. Kenapa? Karena pergumulan hidupnya. Tapi kita belajar, saudara, dari seorang yang hebat, luar biasa. Namanya Daud, saudara. Daud itu orang yang memiliki pergumulan hidupnya mungkin lebih daripada kita, saudara. Tapi kalau saudara tadi, Pastor Benny mengatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti, ya, aku seumur hidupku. Ini adalah Daud mengatakan demikian, saudara. Tetapi kalau saudara bertanya apakah dia tidak punya pergumulan, saya rasa di dalam Alkitab yang paling stres adalah Daud. Tetapi yang paling banyak untuk menikmati kemurahan Tuhan dan kebajikan adalah Daud juga. Ya, oke. Oleh karenanya kalau saudara mau menikmati kebajikan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang besar, saudara siap untuk menerima pergumulan hidup ini? Ya. Siap ya. Oke. Karena dengan pergumulan hidup ini kita akan melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja. Tanpa pergumulan tidak akan ada kita melihat kuasa Tuhan bekerja. Ya, saya ingin menguraikan yaitu seorang perwira Kapernaum. Dia adalah perwira yang tidak mengenal akan seperti orang Israel, ya. Tetapi dia berkata di dalam Lukas 7 ayat 1, setelah Yesus berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum, saudara. Ya, tadi kita sudah membacanya. Nah, oleh karenanya saya akan persingkat, yaitu setelah ya Yesus mendengar perkataan itu, ya, ia heran akan dia dan sambil ya berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Malu, saudara. Jangan sampai iman kita kalah dengan orang-orang dunia. Tetapi harus kita belajar saat hari ini, iman kita lebih daripada orang-orang dunia. Bahkan kita harus berlomba untuk kita memiliki iman sebesar biji sesawi aja yang Tuhan ingini, itu ada dalam hidup kita, saudara. Ya, nah, apa sih pertanyaannya? Bagaimana cara untuk mengatasi pergumulan hidup itu, saudara? Yang pertama, saudara,
Untuk kita bisa mengatasi pergumulan hidup itu, yang pertama, miliki hati yang mengasihi. Saudara, ya, di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, saudara, kalau saudara tadi baca, dia dikatakan Tuhan, dia wajib engkau bantu. Kenapa? Karena ia membantu pembangunan rumah Allah. Saya mau katakan kepada saudara, orang yang memiliki hati yang mengasihi, ya, maka itu saya katakan hati yang mengasihi, ya. Sekalipun saudara menolong orang yang di dalam Tuhan maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ingat, Tuhan memperhitungkan itu semua, ya. Bahkan dikatakan perwira ini mengasihi budaknya, saudara. Budak ini dianggap tidak berarti saat itu. Ya, dia mau mati, dia mau sakit, nggak peduli tuannya sebenarnya. Tetapi kenapa dia peduli? Karena dia memiliki hati yang mengasihi. Dan disitulah, saudara, ketika kita mengasihi, memiliki hati yang mengasihi, maka Tuhan juga pun akan mengasihi kepada kita semua. Ya, karena firman Tuhan berkata, tabur tuai. Engkau menabur kebaikan, engkau akan menuai kebaikan. Mari di saat-saat yang masa pandemik ini, saudara, kesulitan yang terjadi, jangan pernah kita tawar hati. Jangan kita jauh daripada kasih kita kepada Tuhan. Jangan jauh daripada ibadah kita kepada Tuhan. Ada seorang pendeta, saudara. Ketika habis khotbah, biasanya kita kalau khotbah tuh sesudah selesai, pendeta berdiri di ujung pintu keluar, beri salam kepada jemaat satu persatu, ya. Kemudian Bapak Gembala ini melihat ada seorang bapak, kelihatannya agak sedikit asing, nggak pernah dia lihat. Ketika dia jabat tangan, dia bilang, Pak, selamat datang di gereja Nation Worship Church. Ya, kemudian Bapak ini bilang, Pak, saya sudah tahu ke gereja sini. Oh, Bapak Gembalanya pas kebetulan Pak Beni, kalau saya catut namanya, ya, Pak Beni ini bilang, tanya sama Bapak ini, Pak, saya tidak kenal, maaf ya, mungkin sudah kebanyakan jemaat saya, jadi saya nggak tahu Bapak siapa. Iya Pak, dulu saya ke gereja sini. Oh gitu. Nah, kemudian Bapak Gembala ini bertanya, minggu kemarin saya nggak lihat Bapak ke gereja, jadi saya nggak kenal. Iya, minggu kemarin saya berhalangan Pak. Loh, kalau gitu bulan yang lalu Bapak ke sini nggak? Bulan lalu juga saya nggak ke gereja Pak. Loh, kapan terakhir tahun kemarin memang ya? Enggak, 3 tahun yang lalu. Oh, pantesan 3 tahun yang lalu. Lah selama ini kemana aja? Kok nggak pernah saya ketemu? Dia bilang, oh karena saya gini loh Pak. Dulu saya datang ke gereja ini, saya susah luar biasa. Maka saya banyak berdoa di dalam gereja ini. Puji Tuhan saya diberkati Pak. Luar biasa. Akhirnya saya punya toko. Hari Sabtu, hari Minggu sibuk Pak. Jadi saya nggak pernah ke gereja. Jadi saya nggak bisa pergi datang. Oh begitu. Katanya. Nah, Bapak Gembala ini pikir-pikir, loh kok hari ini bisa ke gereja? Dia tanya, iya hari ini saya gini loh Pak. Usaha saya bangkrut. Jadi saya bisa ke gereja lagi. Jadi sekarang saya datang. Mudah-mudahan nggak ada ya di situ ya Pak Beni ya. Saya berharap jangan ada. Ya. Karena saya cuma ilustrasi aja ini. Ya. Jadi jangan tersinggung kalau memang pas kebetulan ada. Nah, oleh karenanya saudara, jangan kita memiliki mengasihi karena kita pengen punya uang, saudara, atau kita pengen diberkati. Tetapi mulai dulu kita mulai mengasihi. Ketika kita punya hati untuk mengasihi akan Tuhan, mengasihi akan gerejanya, saudara. Jangan, saudara, untuk kita bisa memiliki hati yang tujuannya berbeda. Tetapi orang yang mengasihi itu baik senang maupun susah, dia pasti dekat dengan Tuhan. Demikian juga suami dan istri, ya. Ketika suaminya lagi senang, kaya, diberkatin dan sebagainya, maka istri tetap setia kepada dia. Demikian juga ketika suami dalam keadaan lagi susah, saudara, bukan dikejar-kejar kebajikan dan kemurahan, tapi dikejar hutang, saudara. Ya, istri juga bilang, abang saya sayang kepadamu. Waduh, suami langsung berbunga-bunga, saudara, dan kuat. Saudara, ya, oleh karenanya mari belajar untuk kita bisa mengasihi kepada Tuhan. Saya kaget, saudara. Pernah sekali waktu, saudara, saya
berkunjung ke Indonesia. Ketika saya berkunjung ke Indonesia, kemudian saya stop makan di sebuah restoran bersama dengan istri saya, saudara. Dan saat itu ada seorang pria, dia datang dan dia bilang begini, Pak Pendeta Budi, waduh, saya lupa dengan dia, tapi dia rupanya tahu saya. Kemudian, wah, dia bercerita, dia bilang begini loh Pak Budi, ya. Tadi Pak Budi khotbah saya dengar loh katanya. Tetapi mohon maaf saya belum bisa kasih perpuluhan Pak. Wah dia saya berbicara mengenai perpuluhan saat itu. Saya bilang iya kenapa jadinya? Dia bilang iya saya belum bisa kasih perpuluhan Pak. Tolong doain sekarang buat saya. Kenapa? Doain supaya saya ini dapat rezeki baru saya kasih 1/10 buat gereja saya. Saya bilang saya nggak mau doain yang kayak begitu. Orang yang tidak mengasihi, engkau akan diberkati, engkau akan lari. Untung aja saya nggak ceritakan masalah yang ada di Amerika, saudara. Ya, demikian juga, saudara. Dikatakan, ya, saudara, kalau kita memiliki hati yang mengasihi, Kolose 4 ayat 1 berkata, hai Tuhan, Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Jadi kalau kita diangkat oleh Tuhan dan diberkati Tuhan, jangan lupa orang-orang yang di bawah kita juga kita harus berlaku adil. Mesti baik, saudara. Punya hati yang sungguh-sungguh. Dan Matius 25 ayat 40 berkata, dan Raja itu akan menjawab mereka, aku akan berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, saudara. Ya, oleh karenanya mari miliki hati yang mengasihi kepada siapapun juga, ya, kepada anak-anak Tuhan terutama di dalam gereja saudara, miliki kasih untuk bisa memberikan itu, merefleksikan cinta kita kepada Tuhan, kepada siapa? Kepada sesama kita manusia, terutama di dalam gereja kita, di dalam komunitas kita, saudara, kepada gereja yang saudara di mana bertumbuh, disitulah miliki cinta kasih, saudara. Jangan lagi kita merasa, saudara, ada orang yang diberkati, kita iri, saudara. Ada orang yang dalam keadaan susah, kita langsung bilang gini, aduh kasihan banget ya. Tapi nggak mau nolong, saudara. Nah ini kan repot, saudara. Ya, tapi jangan punya hati yang kerdil, kalau menurut saya. Ya, lihat orang diberkatin, kita marah. Lihat orang susah, kita nggak mau tolong, saudara. Tapi kita balik, lihat orang diberkati, kita senang. Lihat orang susah, kita merasa sama susah sama dia dan kita menolong kepada dia. Ya, itulah yang memiliki saksi sebagai Kristus. Yang kedua, ya, apa kunci untuk pergumulan hidup ini? Hati yang memberi, saudara. Di ayat yang keempat sampai kelima, kalau saudara baca, hamba perwira ini bilang, hamba ini yang sakit itu, ya, tuannya itu suka ngasih kepada gereja Tuhan, saudara. Membangun pembangunan gereja Tuhan. Artinya orang yang tidak percaya suka memberi, saudara. Ingat, mari belajar untuk kita memiliki hati untuk memberi. Karena firman Tuhan selalu mengajar kepada kita, beri, maka kamu akan diberi. Ya, berapa takaran yang kamu berikan itu akan diperhitungkan juga dengan kepada kita. Jadi kita sebagai anak Tuhan jangan pernah merasa kita adalah orang yang pelit, orang yang hanya memikirkan egois kepada diri kita. Mulai kita pikirkan gereja Tuhan. Mulai kita pikirkan hamba-hamba Tuhan yang pelayan-pelayan Tuhan. Kita mesti melihat mereka sudah melayani dengan sungguh hati. Kalau hamba Tuhan itu naik mobil baru, kita harus bersuka cita. Jangan kita menggosipkan, wah ini uang dari mana. Ya, tetapi kita bersyukur, saudara. Kenapa? Karena saat kita punya hati yang memberi, Tuhan juga punya hati untuk memberi kepada kita. Ya. Itulah yang harus kita miliki. Maka saudara, kalau saya ambil quote daripada Martin Luther King, saudara. Ya, Martin Luther King pernah berkata ada 3 jenis pertobatan. Anak Tuhan ini harus belajar 3 jenis pertobatan. Yang pertama, pertobatan hati, saudara. Oh Pak Pendeta, kalau pertobatan hati dulu udah dari kecil saya bertobat Pak Pendeta. Oke, nggak jadi masalah, saudara. Tapi yang kedua, pertobatan pikiran, saudara. Kalau hatinya sudah ditobatkan, perlu pikiran juga ditobatkan. Diselaraskan dengan hati. Kadang-kadang kan suka up and down kita. Ya, hatinya hari ini lagi senang, kita pikirannya baik. Kalau hatinya lagi nggak enak, pikirannya juga tidak enak. Wah, jangan, saudara.
Kalau orang yang sudah bertobat hatinya, pikirannya juga harus bertobat. Ini harus sinkron. Tapi yang ketiga, Martin Luther King bilang begini, harus ada pertobatan dompet, susah. Orang Kristen seringkali nggak sampai yang ketiga, Pak Pendeta. Kalau yang pertama dan kedua, saya setuju banget deh. Ya, saya saya katakan ya saya setuju. Tapi kalau yang ketiga rasanya nggak pernah ada lupa di Alkitab kayaknya pertobatan dompet. Ini Martin Luther King mencatat, susah. Banyak sekali. Orang yang punya hati untuk memberi, dia diberkatin dengan luar biasa. Ya, saudara, jangan pernah kita memiliki hati yang untuk hanya pikiran dan pikiran kita hanya me and me and me. Ya, saya beri contoh, saudara. Ini kalau saudara lihat di sini, ya, ini adalah seorang milioner dari Jerman, saudara. Dia adalah Adolf Merkel, ya, termasuk 100 orang yang terkaya di versi daripada seluruh dunia itu di tahun 2006 versi Forbes, ya, majalah Forbes, saudara. Dia memiliki banyak sekali perusahaan, salah satunya adalah Phoenix Pharmaceutical, saudara. Ini luar biasa besarnya, punya pabrik semen dan sebagainya. Saudara, punya kekayaan 8 waktu tahun 2006, saudara, ini memiliki kekayaan 8 pound sterling, 8 miliar pound sterling. Itu luar biasa banyaknya. Ya, karena akibat krisis ketika itu Eropa bergabung, saudara, terjadi krisis. Ya, artinya negara yang kaya bergabung dengan negara yang miskin, akhirnya ya ikut kesusahan. Ya, maka itu kita tahu sekarang ini England sedang keluar daripada Uni Eropa, saudara. Ya, akibat krisis ini, maka Adolf Merkel ini kehilangan 2 miliar, saudara. Jadi berapa hartanya dia? Tinggal 6 miliar. Ya, banyak dikit, banyak, saudara. Ya, masih ada 80%, cuma kehilangan 20%, saudara. Usianya udah 74 tahun, saudara. Akhirnya, saudara, dia bunuh diri dengan cara ketika dia ada kereta berjalan, dia berjalan di tengah-tengah kereta dan ditabrak mati, saudara. Ya, akhir hidupnya, saudara, ditemukan surat dia mengatakan bahwa dia merasa hidupnya sudah gagal. Kenapa? Karena dia kehilangan 2 miliar, saudara. Orang yang kaya aja kehilangan 2 miliar, saudara. Masih ada miliki 6 miliar, bunuh diri, saudara. Kita aja nggak sampai 1 miliar, kita nggak bunuh diri, saudara. Ya, kenapa? Karena kita tahu kita masih hidup, bisa makan, ya, makan tempe, makan tahu, enak, ya, nggak usah peduli, saudara. Ya, dia kehilangan cuma 20%-nya, saudara. Ya, itu sudah bunuh diri. Maka itu, saudara, kalau orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan nggak pernah membuka tangan, membuka hati buat orang lain, maka meaning life-nya tidak ada, saudara. Tetapi mulai kalau kita memperhatikan orang lain, mulai giving to God, ya, mulai memberi, menolong gereja Tuhan, mulai menolong orang sesama kita, kita memiliki hati yang hidup kita berarti, saudara. Ya, itu miliki. Yang ketiga, ya, miliki yaitu hati yang rendah. Ya, kenapa? Sama seperti Yesus, saudara. Yesus itu suka menyembuhkan, suka menolong dan sebagainya. Kita lihat di sini, ya. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahnya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati, saudara. Ya. Hati memiliki yang rendah hati itu, saudara, perlu dalam hidup kita ini. Saat kita memiliki hati yang rendah, saudara, kepada Allah, kita akan mudah dengan mengucap syukur. Kita akan berkata-kata, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau begitu luar biasa. Ya, bahkan Lukas 18:14 berkata begini, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kuncinya, saudara, kalau kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan diri kita. Ya, yang keempat, saudara, dikatakan hati yang percaya. Ya,
Kalau memiliki hati yang percaya, saudara, maka janji Tuhan yang terjadi itu akan menjadi bagian kita, saudara. Dia sudah katakan kepada kita semua, maka apa yang dia katakan itu menjadi bagian kita. Ibrani 11 ayat ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, saya beri kesaksian dalam hidup pribadi saya sendiri, ya, bahwa melayani di kota Amerika ini, di negara Amerika ini tidaklah mudah. Tetapi saya tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Maka ketika kita mulai sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan mulai sungguh-sungguh juga memperhatikan hamba-Nya. Dan saya yakin tidak akan pernah ada kata-kata kita akan mengalami kekalahan. Tetapi apa yang kita lihat, saya teringat dengan kisah daripada Gideon. Gideon dipilih oleh Tuhan dan dia harus berperang melawan orang Midian, saudara. Ya, berapa orang jumlahnya? 36.000, ya. Itu banyak, luar biasa. Tapi Tuhan memakai akan Gideon untuk melawan orang Midian hanya cukup dengan 300 pasukannya. Ini luar biasa. Artinya kalau dari 36.000 itu melawan 300 itu satu pasukannya ngelawan 450 orang. Sanggup ngelawan 1 lawan 450. Saya rasa J. Kitchen aja 1 lawan 10 belum tentu berani. Ini 450, saudara, ya. Tetapi sungguh cerita daripada ini kita melihat bahwa ada kemenangan di dalam jalan Gideon. Dan saya tahu, saudara, Tuhan itu sungguh luar biasa. Ya, saya bersyukur sekali melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa satu persatu di dalam kehidupan pelayanan saya, walaupun tantangan besar sekali, saudara. Tapi saya ingat sekali bahwa Tuhan itu tidak pernah berpangku tangan ada di surga. Ya, saya kasih kesaksian mengenai soal rumah, saudara. Ya, saya pernah mungkin bersaksi di gereja Pak Beni dulu. Mungkin bagaimana saya kepengen sekali punya rumah, saudara. Ya, ini terjadi kurang lebih sekitar 16 tahun yang lalu, saudara. Ya, beli rumah di California, Los Angeles nggak murah, saudara. Mahal. Ya, tahun segitu kurang lebih 570.000, saudara. Rumah yang sekarang saya dapetin. Dan ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Ketika saya ingat sekali saat itu istri saya bertanya kepada saya, "Bud, kamu mau full time jadi hamba Tuhan?" Saya bilang, "Iya, tetap." Kenapa? Kita kan belum punya rumah. Ya, artinya Tuhan, kalau istri udah berkata gini kan udah lampu kuning, saudara, ya, siap untuk lampu merah. Ya, lo belum punya rumah, ya sudahlah. Saya bilang nanti Tuhan beri. Iya, tapi kan anak kita mulai besar-besar nih, gimana kita? Ya, saya bilang saya berdoa. Saya ingat sekali. Esok hari ketika istri saya bekerja. Esok hari saya habis anterin dia pulang kerja hari Senin, saudara. Saya pergi ke gereja di mana saya melayani, saya menangis dan saya berlutut di mimbar, saudara. Jemaat tidak tahu. Saya bilang, Tuhan, Engkau tahu, ya, yang terjadi dengan istri saya kemarin. Ya, saya minta Tuhan tolong saya. Saat itu ada jawaban? Nggak ada, saudara. Ya, bulan depan ada jawaban? Tidak ada, saudara. Ya. Sampai akhirnya tahu, saudara, 2 tahun tiba-tiba Tuhan buka jalan kasih sama saya, yaitu sebuah rumah. Dan ajaib, saudara. Rumah ini saya cuma beli 175.000. Harganya 570, saudara. Ya. Tapi yang ngikutinya nggak main-main juga, saudara. Yang ngikutinya ada 2.000 orang. Kemudian dipilih sampai berapa bulan, saudara, masuk terus nama saya sampai ada yaitu 13 orang yang bakal menerima ini. Dibikin lotre, saudara. Dimasukin lotre dan diberikan tulisan satu persatu. Nama saya sama istri saya nomor yang ke-13 yang terakhir. Begitu dibilang nomor 13 Mr. Buddy and Susi Hananto. Kemudian teman orang-orang yang di situ bilang begini, good luck. Karena dia bilang 13 itu kan angka sial. Ya. Nah, buat kita 13 angka kemenangan, saudara. 13 tahun Yusuf digenapi, saudara. Saudara, ajaib sekali. Itu seperti bola dimasukkan, saudara, ya, ke dalam ini. Kemudian diundi, saudara. Begitu dia pencet, keluar angka 13 yang keluar, saudara.
Tapi jangan senang dulu. Saat itu dibilangin sama mayor Alhambra ini kota, dia bilang gini, ini ulang lagi. Karena apa? Kamu pencet tanpa kamu bertanya kepada peserta. Wah, bola saya dimasukkan lagi, saudara. Ya, diulang lagi, dikocok lagi, saudara. Begitu dikocok, dipencet lagi, yang keluar, saudara, 2 bola, bukan 1 bola. Bola yang pertama nomor 13. Bola yang kedua saya lupa lah nomor keberapa. Begitu saya lihat, nomor 13 yang pertama dong yang dapat. Ya mayornya bilang nggak bisa, taruh lagi 2 bola itu, masukin lagi, dikocok lagi. Saya udah nggak mau nengok ke depan, saya nengok ke belakang, karena saya pikir udah 2 kali bola saya keluar. Nomor saya udah keluar. Tapi ingat, firman Tuhan berkata, ya, sekalipun orang mereka-rekakan kejahatan, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau pintu sudah dibukakan, tidak ada yang bisa menutup. Kalau pintu sama Tuhan sudah ditutup, nggak ada yang bisa buka juga. Nah, ini kehebatannya Tuhan. Begitu dikocok lagi, dipencet, begitu open, langsung angka 13. Orang pada bilang, 13 again. Saya baru nengok ke depan. Oh, nomor saya dipanggil 13. Ternyata nomor 13 yang keluar. Ya, saya langsung bangun, langsung haleluya. Langsung orang pada bingung, saudara. Dan mayornya itu ketika kasih salam sama saya, saudara, dia bilang gini, reference Badi Hananto, dia bilang gitu ya. Dari sejak kamu apply, saya tahu kamu adalah pendeta, katanya. Saya berdoa kalau boleh kasih rumah ini jadi milik kamu. Tapi saya bingung, kok tindakan dia 2 kali ngalangin saya, nggak belain saya. Tapi ingat, pembelaan kita dari Tuhan, amin. Saudara, oleh karena jangan putus asa. Ya, pergumulan itu akan memberikan kesaksian kepada diri kita, terutama bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang tidak pernah bisa dibayangkan. Kalau saudara bilang, Pak, kayaknya ngikut Tuhan Yesus itu nggak masuk akal, betul, saudara. Karena apa? Karena kalau yang masuk akal itu manusia, saudara. Tapi yang nggak masuk akal itu adalah Tuhan bagiannya. Lakukan yang bagian kita, biar Tuhan yang melakukan bagian dia, saudara. Dan yang terakhir, saudara, ya, dikatakan di sini Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, tadi saya katakan yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ya, saudara, ingat tadi saya bilang orang yang paling menikmati kebajikan Tuhan itu siapa? Daud. Kenapa? Di Mazmur 23 ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudara mau diikuti dengan kebaikan Tuhan? Kebajikan Tuhan? Amin, saudara. Dengan berkat Tuhan, syaratnya, saudara. Yang pertama, kalau saudara lihat Mazmur 23 ayat yang pertama, dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang pertama, saudara, tempatkan hati saudara untuk mengasihi akan Yesus. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi akan Yesus, saya percaya apapun pergumulan saudara, saudara akan diikuti dengan pertolongan Tuhan. Dan engkau akan melihat, ya, engkau akan melihat kebaikan Tuhan akan terjadi. Tapi saat kita mulai pakai kekuatan kita, saudara, nanti saudara langsung bilang begini, lemes deh, kayaknya ngikut jadi Kristen koknya susah terus. Sakitnya di sini, Pak, selalu, Pak. Ya, kenapa? Karena simpennya sakitnya di sini. Padahal mesti simpennya Tuhannya di sini, saudara. Kalau simpennya Tuhan di sini, kita mulai berkata, haleluya, puji Tuhan, saya ditolong. Ya, kenapa? Karena nggak melihat lagi pergumulan, tetapi yang kita miliki Tuhan yang menjadi mengatasi pergumulan kita. Yeremia 17 ayat ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, hari ini pandemik masih ada terjadi, tapi jangan kita menaruh harapan kita kepada siapapun juga, termasuk kepada vaksin. Ya, vaksin adalah sarana untuk Tuhan berikan kepada kita. Tetapi mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Ya, kalau saudara saat hari ini percaya kepada Tuhan, Tuhan juga pun melihat akan pergumulan ini yang saudara alamin ini menjadi suatu kesaksian
untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya, saudara, hari ini mari semakin kita giat punya hati kepada Tuhan dan semakin kita dekat kepada Tuhan. Jangan jauhkan jam-jam ibadah. Jangan jauhkan daripada kegiatan-kegiatan gereja. Utamakan Tuhan, saudara. Ketika hati kita mulai mengasihi kepada Tuhan dan kita mulai memiliki hati yang rendah, hati yang percaya, saudara, maka saya yakin apapun yang saudara katakan saat hari ini bagi Tuhan sangat mudah. Bagi Tuhan sangat tidak sulit sama sekali dia melakukannya. Gampang, saudara. Tinggal adalah tindakan kita. Apakah kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan? Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya firman Tuhan menjadi kekuatan buat saudara sekalian. Terima kasih untuk sidang jemaat dan Pastor Benny serta semua para pengurus gereja. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Thank you Pastor Budi buat kesaksian yang luar biasa. Firman Tuhan yang berkati kita. Kita mari memuji Tuhan. Hatiku percaya. Semua katakan. Persoalan kita pagi hari ini kita mendengarkan bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang terkenal bukanlah orang yang hidup tanpa masalah, tetapi justru masalah pergumulan itu yang membuat mereka mengalami pekerjaan dan karya Tuhan di dalam hidup mereka. Hari ini apapun pergumulan kita Bapak Ibu Saudara, biar kepala kita tetap tegak melihat ke atas. Ada Tuhan yang siap menolong engkau. Ada Tuhan yang siap memberikan pertolongannya. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat atas hidup kita. Saudara, siapa yang perlu ditolong Tuhan hari-hari ini? Siapa yang butuhkan pertolongan Tuhan hari-hari ini? Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka mengangkat tangan di hadapan-Mu. Firman-Mu Tuhan, kami percaya waktu kami angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Waktu kami andalkan Tuhan, firman-Mu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami mengangkat tangan, kami mengandalkan Engkau, kami butuh kekuatan-Mu, kami butuh pengurapan-Mu, kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, berkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, yang tangannya terangkat, berkat daripada Tuhan mengalir dalam hidup mereka, dalam nama Yesus. Berkati pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati anak cucu mereka dalam nama Yesus. Berkati kesehatan mereka dalam nama Yesus. Berkati imigrasi mereka. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Segala pujian perkemuliaan bagi-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin.